Oke ya, setelah kemarin kita sudah lihat SOP alat, sekarang SOP bahan. Nah, SOP bahan itu ya, ada dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama bahan utama, lalu kedua bahan flavor, ketiga bahan topping. Nah, bahan utama itu ada bahan mentah, setengah jadi, bahan jadi. Bahan mentah itu kopi mentah ya. Jadi kopi mentah, green bean, lalu setengah jadi kopi roast bean. Kalau bahan jadinya adalah espresso. Lalu bahan utama itu dari jenis fungsi, lalu dari segi fungsinya ya, bahan utama itu minuman itu dibagi dua, non alkohol ya, creamy dan freshly. Creamy itu minuman berkarbohidrat, jadi kopi, coklat, susu, teh, ya, jus, soda. Nah, sekarang itu tadi bahan utama, bahan utama ya, originalnya. Jadi kalau saya membuat kopi hitam itu berarti kopi aja. Kalau kopi susu berarti kopi sama susu. Ya, kalau kopi susu klepon berarti kopi susu saya kasih sirup klepon. Nah, misalkan sekarang saya jelaskan. Jadi ini original ya. Kopi, coklat, susu, teh ini original. Jadi kopi, nah coklat, misalkan coklat pasti harus pakai susu. Karena kalau coklat aja nggak bisa ya. Lalu teh, teh ini bisa original, bisa pakai susu. Nah, flavor, ya setelah tadi utama, sekarang flavor. Flavor itu ada tiga, ada empat. Yang pertama adalah sirup, yang kedua adalah powder. Coba powder maca tahu kok? Sama Oreo ya. Nah, sirup, powder, selai, dan chip. Oreo, Oreo. Oke, nah, jadi flavor itu sebenarnya tambahan ya sirup. Jadi flavor itu ada tiga jenis. Cair itu berarti sirup sama selai itu cair. Lalu padat itu berarti powder ya. Lalu chip itu berarti Oreo. Nah, jadi yang paling enak mana antara sirup powder? Nah, ini tergantung dari menunya. Kalau sirup itu cocok untuk orang tua, kalau powder cocok untuk anak muda. Jadi kopi sama sirup itu cocoknya untuk orang tua. Kopi sama powder ini cocoknya untuk anak muda ya. Kalau chip ini anak kecil biasanya. Dia pakai Oreo, boba dan lain-lain. Nah, itu dari segi flavor ya. Jadi perasa. Jadi contoh seperti ini. Nasi goreng ya. Bosen kan kalau orang makan nasi goreng, coba tambahin seafood, tambahin daging sapi atau tambahin nasi goreng telur mata sapi. Nah, itu kan pengembangan, penambahan. Jadi kalau kita cuma utama aja, basic aja itu berarti bosen ya. Oke. Nah, jadi udah tahu ya. Jadi ini bahan utama, ini bahan flavor. Lalu bahan topping. Bahan topping itu es krim ya. Whipped cream. Nah, kita topping kasih es krim. Lalu itu creamy ya. Lalu freshly kita biasanya mainnya di jus ya sama soda. Kalau soda ini nanti mainnya di squash. Squash sparkling ya, tergantung sodanya. Kalau squash soda putih, kalau sparkling soda biru atau merah. Lalu jus ini mainnya di rainbow, 3 layer. Sama sirup ya, dia biasanya tambahin sirup. Nah, lalu ada yang ditumbuk ya, freshly itu ada rainbow, squash, stick drink atau kayak mojito ya ditumbuk, strawberry, nah itu ditumbuk. Nah, itu untuk SOP bahan. Lalu bahan itu ada mereknya juga ya, yang bagus sama yang murah, sedang, mahal. Murah itu misalnya sirup saya pakai Marjan. Nah, itu murah. Tapi kurang kental, rasanya sedikit, variannya sedikit. Makanya sirup itu ada yang sedang. Kalau Marjan kan 20 30. Kalau yang sedang kayak Rumah Kopi ini 1 liter ya. Itu 65. Kalau yang impor yang mahal itu 150 kayak Monin, Da Vinci, itu impor dari Prancis, dari Italia. Nah, itu untuk sirup ya. Kalau powder paling murah Nutrisari ya, Marimas Pop S. Tapi kalau powder sedang kayak powdernya Rumah Kopi ya, harganya 65. Dari kalau powder murah itu dia nggak pakai gula, dia pakai sukrosa, pemanis buatan. Tapi kalau powder sedang pakai gula. Kalau impor ada mereknya Denali, Da Vinci itu punya powder juga, harganya juga sama 150. Nah, itu dari segi harga ya.
Jadi kita pakai yang sedang, buatan sendiri. Terus dari penyimpanan. Nah, kita harus tahu penyimpanan itu ada 4. Kulkas, freezer, lemari, sama kedap udara, ya, atau suhu ruangan. Jadi kalau yang masuk kulkas itu sirup. Sirup selai. Bedanya apa sirup sama selai? Sirup ini encer, selai itu kental. Nah, jadi selai ini biasanya ditaruh di es krim atau di soda. Sirup ini masuk kulkas, ya. Susu masuk kulkas. Tapi susu kalau sudah buka, semua kemasan kalau udah buka segel, ya, itu pasti basi. Makanya kita masukkan ke dalam freezer. Nah, freezer itu apa aja yang masuk freezer? Es krim, es batu, makanan. Kalau kulkas ya buah-buahan, sayur. Di sini gak ada buah-buahan ya. Lalu suhu ruangan kayak powder ya. Kalau powder ini masuk kulkas yang gumpal. Kopi ini kedap udara ya, suhu ruangan, tapi semua kedap udara. Jadi suhu ruangan itu nggak boleh terbuka. Kayak teh ini sebenarnya harus kedap udara, harus masuk toples. Karena dia nanti aromanya nggak kerasa teh. Jadi intinya suhu ruangan itu kedap udara. Ya, termasuk bumbu-bumbu. Nah, sekarang kita masuk ke kitchen. Ayo sini yuk, kitchen yuk. Nah, kitchen. SOP bahan. Tadi kan SOP alat udah. SOP bahannya kitchen ya. Penyimpanan tadi udah. Oke, SOP bahan kitchen berarti ada bahan utama. Oke, bahan utama ya. Itu ayam filet, beef, daging ya. Terus snack-snack itu ya, kayak french fries. Nah, kayak french fries. Nah, ini bahan utama ya. Nah, terus bahan flavor. Nah, berarti bahan flavor itu berarti kan kayak saus, kulit tepung crispy ya, kulit tepung cair, tepung manis. Nah, berarti kita butuh tepung. Nah, itu tepung ya, bahan flavor tepung. Kan nggak mungkin kita makan chicken fillet daging ayam aja nggak ada tepungnya kan, atau nggak ada sausnya kan nggak enak ya. Lalu topping berarti berhubungan dengan saus ya. Nanti di kitchen ada sendiri materinya untuk kitchen. Terus jadi sama kayak bar ya, cuma kitchen ini dia lebih banyak ke adonan ya. Jadi adonan itu bahan mentah, setengah jadi, bahan jadi. Jadi kitchen itu kebanyakan bahan setengah jadi. Jadi di sini nih kayak bahan mentah itu seasoning ya, namanya seasoning. Seasoning itu ada garam, merica, lada, masako, itu bahan mentah. Diubah menjadi ini tepungmu, tepung crispymu nih ya. Nah, ini bahan setengah jadi. Jadi ke kitchen kebanyakan bahan setengah jadi, bahan adonan ya. Jadi dia ini bahan mentah semua. Bahan mentah, tapi sekarang bahan, karena kalau dia mau main bahan mentah itu kelamaan ya. Kecuali chef ya. Kecuali chef. Chef itu dia langsung main bahan mentah semua. Tapi kalau dia masak sendiri, tapi kalau cook helper atau apa, main setengah jadi. Jadi semua itu dimasukkan ke sini ya. Ya harus sesuai takaran ya. Sesuai takaran bahan setengah jadi. Lalu ada yang bahan jadi. Bahan jadi itu kalau kita sudah buat kayak ayam crispy ya. Nah, ini kayak sini masuk food warmer. Nah, ini bahan jadi kayak ayam crispy, tahu crispy, kentang itu harusnya bahan jadi. Ya mungkin pas rame aja ya kita udah spare atau tergantung menunya. Kalau menu utamanya kayak fried chicken ya mungkin fried chickennya di spare ke dalam sini, itu bahan jadi. Jadi kalau ada customer tinggal ngasih nasi, ngasih ayam udah jadi. Ngasih ayam udah jadi. Kalau posisinya rame ya. Kalau posisinya seperti ini ya memang kita butuh prepare juga. Nanti mungkin jam 4 baru kita prepare ayam-ayamnya dan lain-lain. Lalu untuk kitchen juga sama ya. Mundur lagi. Nah, penyimpanannya juga sama, harus tahu ya. Mana yang bahan masuk freezer itu ya, kayak snack, adonan, roti itu masuk freezer ya. Roti itu masuk freezer semua. Kalau masuk kulkas itu kayak sayur-sayur, ya mungkin disut aja kayak sayur-sayur, ya bawang-bawang, cabai itu masuk sini. Terus masuk suhu ruangan itu atau kedap udara itu kayak gula, garam, merica atau seasoning ya. Itu masuk ke suhu ruangan kedap udara. Itu penyimpanan. Dari segi merek juga sama, ada yang sedang, ada yang murah, sedang, mahal. Kalau yang murah itu Mikin ya. Contoh penyedap rasa. Yang paling murah itu Mikin. Ya, yang paling sedang itu Masako atau Royco. Yang mahal itu Kenor. Harganya pun beda. Mikin paling sekilo 10.000. Masako sekilo bisa 50.000.
Kenor sekilo bisa 100.000 ya. Jadi dari segi merek setiap bahan itu pasti punya kualitas ya, rasanya beda-beda. Terus ya tinggal ya itu tadi kitchen itu memang bahan setengah jadi ya. Jadi kita buat adonan. Kebanyakan seperti itu karena kita nanti kalau ada orderan baru masuk tinggal masuk goreng ya. Ada pesanan goreng cepet ya langsung. Oke, ya udah. Makasih sampai ke video selanjutnya. Oke, tutup.